Salam adik-adik, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali pada saat ini. Senang rasanya berjumpa dengan adik-adik sekalian. Bapak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Untuk memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir di dalam perkuliahan kami ini Tuhan, supaya perkuliahan kami bisa memberkati setiap anak-anak-Mu, yaitu para mahasiswa-mahasiswi, bisa menerima, menangkap, dan menerapkan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan perkuliahan ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai syarat-syarat menjadi seorang gembala. Sebutan gembala sendiri diambil dari bahasa Yunani yang menggunakan kata poimen dan dipakai sebanyak 17 kali dalam Perjanjian Baru. Kata poimen memiliki arti secara harafiah yaitu gembala. Namun juga memiliki arti secara kiasan yaitu pejabat kepala atau presiding officer, manajer dan direktur. Jadi istilah gembala berkaitan erat dengan kepemimpinan. Sebagai seorang yang menggembalakan sebuah gereja atau jemaat, kita harus menjadi teladan bagi orang lain, terutama jemaat yang berada di dalam penggembalaan kita. Memberikan hidup berarti hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi sudah menjadi milik Tuhan dan gerejanya. Lalu apakah yang menjadi syarat menjadi gembala? A. Pendeta yang tidak bercacat. Ketentuan yang wajib terjadi dalam pribadi seorang pendeta ialah tidak bercacat dalam kehidupan Kristennya. Semua jemaat pasti sepakat dan tidak menginginkan bahwa pendeta mereka adalah seorang yang bercacat secara moral, karena kehidupan yang demikian kontras dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 2 mengamanatkan seorang hamba Tuhan harus tidak memiliki celah dari perilaku yang buruk. Edwin Living mengatakan, he must be blameless in his behavior. Dia harus tidak bermasalah dalam kelakuannya. Artinya tidak ada catat perbuatan yang dilihat orang yang bisa membuat dia jatuh atau direndahkan atau dipermalukan oleh orang lain. Sebab jika ada catatan tentang perbuatan tidak baik pada seorang hamba Tuhan, maka dia dianggap tidak berlayak dalam kedudukan penggembalaan umat. Adik-adik, dengan demikian seorang gembala harus menjaga sikap dalam melakukan pelayanan sehingga bisa menjadi pribadi yang diteladani dan menjadi berkat bagi semua orang. Artinya ini menunjukkan ciri kata sifat bagi seorang hamba Tuhan harus bersih serta tidak ada celah dia untuk dipersalahkan atau dipermasalahkan. Dan sifat tidak bercacat ini dijabarkan dalam beberapa bentuk perilaku yang sehat bagi hamba Tuhan pada kalimat selanjutnya dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 2 ini. B. Dapat menahan diri. Seorang gembala harus memiliki karakter yang baik dalam menjalankan nilai-nilai hidup rohani dan sehat. Perilaku mempengaruhi dan membentuk karakter, serta karakter mempengaruhi dan membentuk kehidupan. Dan itulah hidup seseorang gembala. Dengan demikian, bagaimana hidup seseorang ditentukan oleh keyakinan awalnya sebagai titik berangkatnya. Karakter seorang gembala harus terbentuk
sejak awal sebelum menduduki jabatannya agar dapat menahan diri dari godaan iblis dan dunia. C. Bukan seorang peminum atau pemabuk. Seorang pendeta jemaat tidak boleh terlihat dalam pengaruh alkohol karena minuman keras atau psikotropika lainnya, dan tidak boleh terikat pada alkoholisme di dalam maupun di luar penghidupan gereja. Alkohol sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan digunakan manusia dalam berbagai keperluan. Namun penggunaan secara berlebihan dan tidak sesuai peruntukan menyebabkan banyak dampak yang tidak baik dalam hidup manusia. Kenneth dan John Myers melakukan penelitian khusus tentang gereja dan alkohol. Dia mengatakan kehadiran di gereja merupakan penanda bagi seperangkat perilaku, harapan, dan sikap keluarga yang mengurangi risiko penggunaan alkohol berat. Dengan kata lain, penikmat alkohol enggan untuk gereja beribadah. Mungkin karena dirinya merasa berperilaku kurang memenuhi syarat untuk ke gereja. Dapat dibayangkan adik-adik, jika yang terikat dengan alkohol adalah seorang pendeta jemaat, maka yang terlintas dalam pikirannya ialah kesenangan dan hura-hura. Sikap demikian akan berdampak pada pengabaian tugas tanggung jawabnya dalam pelayanan kepada gereja dan jemaat Tuhan. Dengan demikian, seorang gembala harus menjaga keterampilannya baik dalam melakukan pelayanan maupun dalam bergaul dengan orang lain, sehingga tidak terpengaruh, malahan menjadi pengaruh. D. Memiliki pemahaman teologi yang baik. Seorang gembala harus memiliki potensi dalam menggembalakan jemaat. Dikarenakan jika gembala tidak memiliki potensi, maka jemaat akan mengalami kekeringan rohani, di mana mereka akan mudah percaya atau goyah imannya ketika melihat godaan dari lingkungan sekitarnya, sehingga jemaat bisa jauh daripada Tuhan. Untuk itu, seorang gembala harus bisa memiliki potensi dalam menggembalakan jemaat, seperti yang tertulis di dalam Alkitab dalam Yohanes pasal 10 ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan domba-domba itu sendiri, ketika datang serigala, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dalam firman Tuhan ini dapat kita ketahui, adik-adik, seorang pendeta jemaat yang cakap mengajar atau menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat ialah seorang yang memiliki pendidikan yang cukup secara teologi dan menguasai doktrin Kristen serta Alkitab. Maka kepentingan pendidikan teologi bagi pendeta jemaat adalah sebagai wadah untuk mempelajari variasi teologi agar gereja memiliki landasan yang kuat. Karena tanpa teologi dan doktrin yang benar serta sesuai dengan Alkitab, maka kegiatan tidak mempunyai arah. Pendeta menjadi benteng dalam menghadapi kemungkinan ajaran sesat yang menyimpang dan tidak sesuai Alkitab, sehingga dia perlu menguasai pendidikan teologi secara baik dan benar. Takut akan Tuhan. Salah satu hal yang sangat penting dalam hidup seorang gembala yaitu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Sebab gembala yang mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya itu menunjukkan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dan itu merupakan sebuah pelajaran yang bisa diberikan kepada jemaatnya untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu.
Sebab tanpa Tuhan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian bagi yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya apa saja yang dilakukan oleh seorang gembala jemaat selalu dipantau oleh jemaat dan masyarakat. Jika perlakuan pendeta menunjukkan kasih yang sopan santun, maka banyak orang diberkati. F. Memiliki toleransi yang kuat. Seorang yang gembala harus moderat dan menjaga kebinekaan. Menjadi seorang gembala bukan memberikan agama atau memaksakan kehendak agama kepada orang lain. Tapi seorang gembala harus menjadi seorang yang moderat, yaitu di dalam moderasi beragama. Adik-adik, sekarang Bapak mau memberitahu apa sih kesimpulannya di dalam pembelajaran kita ini. Seorang pendeta jemaat seharusnya tidak memelihara banyak keinginan-keinginan, apalagi keinginan yang bersifat duniawi. Pendeta harus benar-benar bersih dalam kehidupannya. Jemaat akan menilai, masyarakat sekitar juga pasti memperhatikan. Rohaniawan haruslah waspada akan pengaruh di luar dirinya yang dapat menjerumuskan dia ke dalam persoalan moral dan tutur kata dari sikap yang tidak dapat mengendalikan diri karena emosi yang terkendali. Menjadi seorang pendeta jemaat harus menjaga supaya ketamakan akan uang dan kekayaan tidak menguasai dirinya. Pendeta jemaat adalah seorang pendamai, bukan pendendam. Berarti selalu ingin mencari damai dalam konflik yang terjadi dalam jemaat. Menyelesaikan konflik di tengah-tengah jemaat secara adil bukan berarti memenangkan salah satu pihak saja, tetapi memberikan jalan damai bagi semua pihak secara berimbang. Keadaan ini menyangkut etika dalam penampilan, juga dalam kedisiplinan yang konsisten, tidak berubah-ubah dalam tutur kata, tetapi selalu mengatakan perkataan yang konstruktif yang dapat diterima semua orang. Baik adik-adik, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kiranya adik-adik sekalian dapat mengerti apa yang telah Bapak sampaikan hari ini dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kalian. Untuk tugas yang harus adik-adik kerjakan adalah membuat makalah mengenai gembala yang baik. Referensinya adalah yaitu menurut Alkitab di dalam Mazmur pasal 23. Minimal 10 lembar lengkap dengan referensi atau sumber yang adik-adik ambil dan dikumpul pada pertemuan 7. Baik adik-adik, senang sekali bertemu dengan kalian. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baiklah adik-adik, kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami sudah membahas bagaimana syarat-syarat menjadi seorang gembala. Tuhan Yesus, mata kuliah atau pembelajaran hari ini bukan sekedar kami hanya mendengarkan, tapi kami mau mengaplikasikan di dalam kehidupan kami, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, sehingga kami memiliki sikap yang menjadi teladan buat orang banyak. Di dalam pengetahuan kami,
ini tercermin di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagaimana kami, yaitu adalah adik-adik bisa menjadi adik-adik yang kreatif, inovatif, dan konstruktif untuk mengaplikasikan dan merumuskan apa yang sudah kami pelajari, sehingga selesai pembelajaran ini kami tetap menjadi pelaku-pelaku sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pembelajaran hari ini. Amin. Baiklah adik-adik, tidak terasa kita sudah berjumpa di pembelajaran hari ini. Kiranya tugas yang sudah Bapak sampaikan juga teraplikasi di dalam kehidupan kalian. Sampai jumpa adik-adik di pertemuan selanjutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.